Halo Scamper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan meja atau kabinet untuk mini akuarium atau nano tank. Seperti ini ya kawan-kawan. Ya, jadi karena dia kecil sehingga bisa kita pindah ke manapun sesuka hati kita. Ya, misalkan awalnya kalian taruh di meja kerja, kemudian bosan, bisa kalian taruh di meja makan atau di meja tidur ya kawan-kawan, terserah karena sifatnya yang kecil dan mudah dibawa. Nah, kemudian konsep yang lain adalah untuk tutup atasnya ini dia bisa dibuka seperti ini sehingga mempermudah kita untuk proses maintenance dari nano tank ini ya. Kemudian untuk filternya juga saya sembunyikan, saya buat lubang sehingga terkesan lebih minimalis ya. Untuk lampunya sendiri, nah ini adalah batas konsep ya kawan-kawan, kalian bisa menambahkan jika ingin wattnya lebih besar. Ini saya menggunakan 10 watt, jadi jika menurut kawan-kawan kurang bisa ditambahkan sendiri, dimodifikasi sendiri. Kemudian untuk tank kecil ini bisa kalian gunakan untuk tank ikan cupang, bisa kalian gunakan juga untuk aquascape, kemudian untuk paludarium, terrarium. Jadi opsional ya kawan-kawan. Di sini fokusnya adalah di meja atau kabinet dari mini akuarium ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan meja atau kabinet dari nano tank atau mini akuarium. Oke, material pertama ialah nano tank berbahan kaca. Nah, untuk ukurannya adalah 14 x 24 cm. Kemudian plywood atau multiplex ukuran dengan ketebalan 12 mm. Nah, untuk ukuran potongannya kalian bisa melihat sesuai dengan video. Dan selanjutnya ialah 2 buah engsel kecil ukuran 1 cm. Kemudian paku dengan panjang kurang lebih sekitar 3 cm. Kemudian yang terakhir adalah lem G atau lem super. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu perakitan meja atau kabinet ini. Ya, untuk mempermudah dalam proses pemakuan, saya menggunakan lem super atau lem G pertama kali untuk menempelkan. Kemudian saya perkuat lagi dengan paku. Dan tidak lupa untuk pucuk paku itu ya kawan-kawan, itu digebakkan agar tidak lincip-lincip ya kawan-kawan. Nah, itu ujung lancipnya itu kita tutup agar tidak lancip-lancip teman-teman kawan-kawan, sehingga tidak pecah di multiplexnya. Digebakkan ini di apa ya? Yang lancipnya itu di alasan saya menggunakan paku karena ini bahan multiplexnya ini cukup tipis ya kawan-kawan, sekitar 12 mm. Jadi kalau menggunakan skrup nanti dia meletek untuk multiplexnya. Nah, langkah baiknya ini saya pakai lem G dikombinasi dengan paku kecil dengan panjang 3 cm. Dan saya rasa ini cukup aman ya kawan-kawan, karena bebannya juga tidak terlalu berat. Nah, untuk urutan dari pemasangan kalian bisa melihat sesuai dengan video ya kawan-kawan.
untuk pemasangan bagian tutup atas atau bagian lampu, ini kalian bisa perhatikan dengan teliti ya kawan-kawan untuk penempatan potongannya. Nah, seperti ini. Nah, agar nanti dia bisa mangkring di atasnya. Oke, ini saya percepat juga, kita tandai dengan spidol, dengan bolpen. Kemudian kita beri lubang menggunakan mata bor. Nah, ini kita undur-undur dengan manual. Kemudian langsung kita skrup. Nah, alasannya dikasih lubang karena nanti takutnya dia pecah atau meledak ya kawan-kawan kalau tidak dikasih lubang dulu. Nah, seperti ini, kemudian langsung kita pasangkan. Oke, sudah terpasang. Nah, ini kita coba lihat dulu ya kawan-kawan. Ternyata hasilnya tidak terlalu siku, dia agak ke bawah. Nah, ini kita coba ukur dengan penggaris siku. Nah, bisa kalian lihat ya kemiringannya seperti itu. Nah, ini solusinya di bagian plywood potongan yang berdiri itu kita tambahi dengan amplas. Istilahnya kita ganjel ya kawan-kawan. Nah, ini karena beban bagian atasnya tidak terlalu berat, solusi ini menurut saya sangat efektif. Nah, setelah diganjal dia lebih siku ya kawan-kawan, dan lebih rapi tentunya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang filter. Nah, di sini saya sengaja menggunakan filter gantung ya, filter beli pabrikan. Ya, seperti ini. Tinggal kita mal saja menggunakan pensil di bagian belakang. Kemudian kita lubangi sesuai dengan mal yang sudah kita buat atau tanda yang sudah kita buat. Ini kita perjelas lagi untuk garisnya agar nanti ketika pemotongan tidak salah potong. Nah, untuk mekanisme pemotongan ini pertama saya bor dulu di keempat pojokan seperti ini. Kemudian saya gergaji menggunakan gergaji besi. Dan juga gergaji multiplex. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, untuk mekanisme ini terserah kalian mau bagaimana, yang penting itu tandanya bisa dilubangi. Oke, sudah pas seperti ini ya kawan-kawan tampilannya. Di bagian bawah ada sedikit cowakan untuk uliran dari filternya. Kita coba pasangkan. Nah, sudah pas ya kawan-kawan, mables. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengamplasan. Di sini kita amplas di seluruh permukaan bagian dari plywoodnya. Oke, kita amplas sampai halus. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pendempulan. Di sini saya menggunakan lem PVAC Raja Wali dan apa ya ini yang putih nih? Semen putih ya kawan-kawan. Kalsium ya kawan-kawan, ini kalsium. Nah, ini kita bikin adonannya 1:1. Ini adonan yang biasa digunakan untuk pelamir tembok. Nah, ini saya juga sebelumnya juga pernah membuat dempul seperti ini untuk kabinet aquascape. Tujuannya didempul agar nanti dia yang pertama anti air ya kawan-kawan, tidak gampang memet. Kemudian tidak menghabiskan banyak cat, jadi catnya tidak boros karena meresap ke dalam pori-pori plywoodnya. Dengan didempul ini dia lebih aman. Oke, ini setelah kering dan setelah saya amplas lagi untuk hasil dempulannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan. Nah, di sini saya menggunakan cat minyak warna Black Dove. Nah, seperti ini hasilnya ya kawan-kawan. Nah, untuk hasilnya lumayan beridut-beridut ya kawan-kawan, tidak masalah. Ini hanya konsep dan contoh. Nanti kalian bisa membuat yang lebih halus dan bagus.
Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan. Yang pertama adalah lampu COB 10 watt 12 volt DC. Nah, ini adalah lampu 12 volt 10 watt ya kawan-kawan. Ini bisa kita nyalakan dengan adaptor 12 volt DC atau dengan aki juga bisa. Nah, karena ini 10 watt, dia cenderung lebih panas. Untuk itu kita membutuhkan heatsink. Nah, ini heatsink aluminium, terserah modelnya seperti apa. Kebetulan saya punya yang seperti ini. Kemudian 2 buah mur baut yang masuk atau cocok dengan lubang lampu COB-nya. Lalu 2 skrup. Kemudian kabel kecil, terserah mau serabut atau tembaga tunggal. Lalu jack female DC yang model gantung. Kemudian stop kontak atau saklar on off DC. Yang terakhir adalah adaptor 12 volt. Ini bisa 1 ampere, 2 ampere, terserah ya kawan-kawan. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat tanda untuk lubang. Beberapa lubang ya kawan-kawan. Di sini ada lubang mur baut untuk pemasangan lampu, kemudian lubang kabel dan lubang skrup. Oke, seperti ini hasil lubang bor-boran saya. Nah, ini ada yang saya miringkan ya kawan-kawan. Nah, itu lubangnya itu untuk kabelnya nanti agar tidak nekuk, jadi lebih mudah. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kabel. Di sini saya menggunakan kabel serabut yang ukurannya kecil. Nah, ini setelah saya lilit kemudian saya solder agar tidak ucul ya kawan-kawan. Seperti ini, kita coba tes dulu apakah nyala hasil solderan saya. Oke, nyala. Nah, setelah itu untuk mempermudah kita dalam proses perakitan nanti ya kawan-kawan, ini kita tandai untuk bagian yang plus. Nah, yang plus ini kita isolasi saja nanti agar lebih mudah dalam proses penyambungan di jack female DC-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya masing-masing. Seperti ini. Ini sebenarnya bisa menggunakan lem thermal glue ya kawan-kawan. Tidak usah menggunakan mur baut. Nah, ini karena thermal glue saya membeku, jadi ngejel gitu ya kawan-kawan. Jadi ini solusi atau alternatif. Saya menggunakan mur baut kecil. Yang penting panas dari LED COB-nya bisa tersalurkan dengan sempurna ke heatsink aluminiumnya. Oke, untuk lampunya sudah dirakit dan sudah nyala. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan di kabinetnya. Nah, terlebih dahulu ini harus kalian ukur ya kawan-kawan untuk posisi centeringnya. Jadi dimana letak bagian center atau bagian tengahnya agar nanti tidak miring dan benceng ya kawan-kawan tentunya. Nah, setelah kita tandai langsung kita skrup. Nah, setelah itu kabelnya kita masukkan ke belakang. Namun di sini ada kendala, untuk kabelnya ini ganjel ya kawan-kawan. Untuk itu kita buatkan cowakan seukuran dengan kabel, 2 kabel. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, agar nanti dia tidak ganjel. Oke, setelah itu kita rapikan kabelnya agar nanti lebih mudah dalam proses pengeleman di meja atau kabinet aquascape ini. Oke, selanjutnya ialah proses pengeleman kabel. Di sini saya langsung lem dengan menggunakan lem G atau lem super.
Nah, agar lebih rapi ya kawan-kawan, dan lebih praktis saja, tidak ding semrawut untuk kabelnya. Nah, seperti ini. Sini langsung saya belok-belokkan, kemudian saya lem. Nah, untuk pengelemannya ini di bagian yang saya lakban hitam ya kawan-kawan. Jadi tidak di bagian kabelnya, tapi di bagian yang saya lakban hitam. Nah, ini terus kita lem sampai ke bawah. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyambungan dengan jack female DC. Nah, di sini untuk yang di jack female ini yang plus adalah yang merah. Kemudian kita sambung dengan kabel yang sudah kita tandai dengan lakban. Nah, untuk proses penyambungannya saya percepat ya kawan-kawan, seperti ini hasilnya. Nah, untuk bagian lem yang putih-putih itu bisa kita bersihkan atau kita hilangkan dengan air. Nanti gampang ya kawan-kawan itu. Oke, di sini sudah jadi. Perakitannya kita coba pasangkan untuk seluruh komponennya, yaitu stop kontak atau saklar, dan langsung kita tancapkan. Oke, berhasil ya kawan-kawan. Dan untuk hasil akhirnya bisa kalian lihat seperti ini.